yang apa Lembut. yang lucu lembut gitu supaya dia bangunnya juga bisa ini gitu lah. Oh iya. Itu ya sama-sama anak Om kita Ikang siapin. semuanya cewek. Cewek. Kan? Tadi ada bawa satu nggak dikenalin ke aku. Ada. Boleh ya. Duh, kalau ingat lagu ini, jadi ingat momen-momen di saat gue di Padang sama keluarga, sama ayah, sama ibu. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah ada kamu. Apa sih? Kalau Jelita gimana? Tapi aku mau ngomong dulu, boleh nggak? Ya boleh lah. Silakan. Aku mau pantun dulu, boleh nggak? Pantun dulu. Iya. Silakan, cakep. Makan kedang dong di Bekasi. Abang Gondrong ganteng amat sih. Gua kalau udah deket Jelita, gua nggak bisa ngomong. Jelita, Iya, aku tahu kenapa? selama bulan Ramadan ini kamu akan sama aku terus. Kamu jaga di sini. Waalaikumsalam. Masukku toh, ndak kuliah ki Ebel. Oh, Ebel. Ebel. Di mana Ebel, Mi? Itu dari tadi saya suruh cari jemput saya punya teman. Sampai sekarang ndak kelihatan itu anak. Ya lagian Pak Ustadz nyuruhnya Ebel. Terus si Behel. Ya nggak ada lah dia. Makanya kemana sih dia? Dari tadi kita juga nungguin. Duduk dulu Pak Ustadz. Duduk dulu Pak Ustadz. Duduk. Duduk di tempat ini adalah keluarga. Tadi sepintas saya dengar lagunya antara si Kepras dengan Jelita. Harta Iya. yang paling berharga adalah keluarga. Tapi keluarga berantakan. Dia. Makanya Pras, Ramadan itu Allah hadirkan untuk kembali merapatkan tali kekeluargaan. Betul. Ya kan? 11 bulan masing-masing sibuk. Apalagi di zaman medsos sekarang. Coba melihat Ki, duduk itu satu meja tapi masing-masing sibuk dengan WhatsApp-nya. Iya. Katanya apa sih itu lah,
quality time. Padahal sibuk sendiri dengan masih handphonenya. sibuk-sibuk sendiri. Iya. Ya, inilah Ramadan digunakan momen-momen tertentu untuk merapatkan kembali. Momen apa? Minimal tuh makan sahur. Ya, kemudian cuma sayangnya makan sahur ini mulai bergeser nilainya karena ada lagi disebut sahur on the road. Betul. Keluar rumah Ya, di jalanan. sahurnya kok di jalan. Jangan sahur di jalan. Akhirnya banyak yang saya lihat itu malah ditangkap polisi karena berzina di atas kendaraan. Uish. Dan itu di bulan suci Ramadan. Iya. Yang orang apa bilang mobil bergoyang. Mobil bergoyang. Ya. Nah, itu dan itu di bulan Kenapa pada seneng banget sih? pelakunya kali. Jadi minimal itu sahur. Sahur. Syukur-syukur kalau bisa tarawih bersama. Ya. Nah, jadi 1 bulan itu betul-betul digunakan untuk merapatkan kembali tali kekeluargaan. Tuh. Nah, Ramadan memang sebagai bulan edukasi. Nah, bulan untuk lebih ekonomis. Cuma kadang-kala kalau Ramadan itu makin boros. Kenapa makin boros? Banyak hidangan makanan dia mau makan semua. Jadi kekenyangan. Ya, jadi Ramadan mesti hadir bulan untuk merapatkan kembali tali kekeluargaan, ya. Untuk kembali. Assalamualaikum Ustaz. Di sini, Ini kawan saya. Masya Allah. Aku cari alamatnya susah sekali. Ada sih Ya, kawan pas banget saya ini. saya suruh jemput. Ini toko saya, alamatnya pas banget di sini. Oh, begitu? Ustadz tiap hari di sini. Putar-putar dulu baru. Iya. Halo Om. Halo. Assalamualaikum. Kawan saya. Boys. Dari dulu Dari saya dulu. sering dengar lagu. Tapi di kampung saya sering dimakan. Dimakan. Karena orang Bugis bilang ikang. Oh, ikang. Jadi ikang. Ustadz bisa pinter kayak begini karena makan ikan. Ya kan duduk. saya kadang kayak bilang Ustadz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Iya. Makan, ikang. Iya. Saya bilang itu sih Bugis pinggiran. Oh. Kalau kami ini Bugis modern. Ikan pausi, makan ikan pausi. Iya. Makanya kalau ke Makassar aku paling takut. Kenapa? Om? Mau show kan? Iya. Nggak mau ketemu orang dulu. Kenapa takut? Nanti dimakan dulu. Susah. Gua gak nyangka loh, ternyata Ustadz punya temen rocker. Iya. Saya mantan rocker Wis. daripada mantan ustaz. Kok jalan kaki ke sini Om? Bukannya tadi mau di... Iya, saya suruh Siapa yang jemput? si Behel itu saya suruh jemput, nggak tahu nyasar kemana itu. Harusnya Ada yang jemput tadi. Saya suruh harusnya jemput. ada. Saya suruh jemput. Nyari-nyari sendiri tadi. Makanya harusnya ada Ebel yang jemput. Emang dia tuh nggak pernah. Mohon maaf. Aduh, saya nggak bisa jemput temannya Pak Ustadz. Karena... Ini teman saya sudah hadir nih. Teman Pak Ustadz ini. Ini Ebel. Ini saya Ebel. Iya, jangan Ikan dimakan. Fauzi. Masa nggak tahu? Ikan Fauzi nih. Iya. Bang Ikan Fauzi Pak Ustadz. Benar. Allah. Waduh, mana Ebel pingsan lagi ketemu legend rocker nih bro. Karena dia Pingsannya sakit apa teh kayak ayan gitu? iya kayak ayam, emang dia pingsannya begitu emang. Oh. Jadi lagi dibawa pulang sama Jelita dulu. Dulu waktu saya kecil yang pingsan begitu disebut mati-mati ayam. Mati-mati ayam. Nah, bahasa Inggrisnya dead chicken. Mati-mati ayam. Ya udah deh, kalau Ebel nggak ada, Jelita juga lagi nganterin Ebel mungkin ke rumah sakit. Kita ngobrol dulu aja. Ya. Stat, kita mau nanya nih Stat. Benar katanya kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling bagus banget buat mendidik anak. Ya, betul sekali.
Tapi dilihat dulu apa keluarga ini memanfaatkan atau tidak. Oke. Ya ada orang masuk Ramadan tidak ada bekas sama sekali, dianggap seperti biasa. Ya Ramadan dia tetap tidak tarawih. Ramadan puasanya hanya awal dan akhir. Ramadan dia tetap jalankan bisnis-bisnis yang ilegal. Itu tidak ada faedah, tidak ada perbedaan antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Nah, bagi mereka yang betul-betul keluarga beriman, ini pasti akan menjadi momen dan tempat untuk mendidik anak. Oke. Kenapa? Bangun sahur. Itu dibangunkan anak kita itu paling sulit membangunkan anak untuk makan sahur. Saya rasakan sendiri, sangat sulit. Saya juga susah dibangunin memang. Anak. Saya kan dulu anak. Oh ya. Nggak tiba-tiba gede Pak Ustadz. Bangunkannya. Nah, ada kadangkala kita masuk kamarnya si A, bangun si A. Kita masuk bangunkan si B, si B bangun tidur lagi si A. Tapi masih bersyukur karena orang tua seperti ini masih ada ikhtiar untuk membangunkan anaknya. Ada orang tua tidak bangun sama sekali satu keluarga. Nah, momen itulah yang digunakan untuk mendidik anak. Apalagi tarawih bareng. Tarawih bareng sangat sulit menasehati anak. Sebab dia tahu kelemahan-kelemahan orang tuanya. Maka yang baik orang tua bawa anaknya tarawih. Saya heran kadang-kala lihat ada orang tua yang mampu, anaknya ulang tahun, mampu dibawa ke mall yang habis duitnya jutaan. Bahkan ada yang sampai dibawa anaknya ke luar negeri untuk pesta ulang tahun. Lalu kenapa datang berjamaah tarawih dia tidak mampu bawa? Mestinya harus lebih kuat lagi karena ini untuk kebaikan. Gitu ya Ustadz ya? Oke. Kalau buat Om Ikang Fauzi. Iya, siap. Bulan Ramadan bersama keluarga. Iya. Gimana biasanya? Bulan puasa itu bulan Ramadan ya, di mana orang udah bersiap-siap diri untuk baik. Ya. Orang yang kurang baik tuh dia tahu juga. Karena pada dasarnya kan fitrah manusia tuh baik. Jadi kalau seorang muslim masuk bulan Ramadan, dia bertingkah laku lebih baik pasti. Iya. Ya. Jadi hebatnya bulan Ramadan karena orang udah bersiap-siap untuk baik, untuk menciptakan banyak kebaikan gitu. Nah, jadi pada saat itu ya tentunya lebih gampang diatur gitu dengan apa aturan-aturan yang ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan gitu. Misalnya kayak dulu bapak saya tuh kalau bangunin anak-anaknya tuh dia kan Melayu kan. Iya. Jadi bangunlah sahur gitu. Jadi gitu. Ada nada-nadanya. Ada nada-nada ya, nadanya tuh kalau orang baru bangun nggak ngeselin kan. Bangunlah sahur gitu. Wahai gitu ya. Jadi anak-anak pada seneng walaupun udah aku pakai juga trik-trik gitu sama anak saya. Karena anak saya perempuan jadi aku modelnya nggak ngagetin gitu. Jadi model yang dengan cara-cara yang apa yang lucu lembut gitu supaya dia bangunnya juga bisa ini gitu lah. Oh iya. Itu ya sama-sama. Anak Om Ikang semuanya cewek. Cewek. Tadi ada bawa satu nggak dikenalin ke aku. Ada. Boleh ya. Boleh dulu dong ya. Dan tahun ini Iya. Ramadan pertama tanpa istri tercinta. Iya. Apa aja yang dirindukan sama Om Ikang? Wow, banyak sekali. Maksudnya semuanya jadi berbeda. Ya, pastinya karena dia seorang ibu yang lengkap sekali, yang dedikasinya luar biasa, istri yang terbaik ya dalam kehidupan saya. Maksudnya Allah telah memberikan wanita yang terbaik buat saya, itu istri saya. Begitu nggak ada dia, ya separuh lumpuh pasti kita ya. Tapi aku juga bilang sama anak-anak, kita harus jadi tim yang baik lagi. Sekarang kita bangun sama-sama. Tentunya nggak akan sama seperti dulu lagi, tapi kita sama-sama lah sekarang. Karena biar gimana dulu apa juga dia ngurus gitu ya. Semuanya. Hampir semua lah ibu, walaupun dia sibuk tapi rumah tuh selesai. Beres sama dia gitu. Istri saya sebelum meninggal dia udah siap-siap sih semuanya, walaupun dia nggak kelihatan sakit ya. Makanya saya juga bingung. Tapi dia siap, semua dia diomongin dah. Bicara kematian tuh kayak bicara hari esok. Saya sendiri nggak siap kalau dengar tuh kayak udah deh, kan kenyataan kita sehat-sehat aja gitu kan. Kalau seandainya sakit saya bisa melakukan sesuatu yang harus saya lakukan gitu ya, udah siap. Tapi ini enggak. Tapi dia ngomongnya selalu bicara akhirat tuh bicara
Biasa aja dia ngomong kayak gitu. Tanda-tanda bahwa kita harus bersiap kapan aja gitu. Ya, sebenarnya bagi orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang tertentu, itu dia bisa tahu 40 hari sebelum wafat itu sudah ada tanda-tanda Allah kirim. Tapi hanya diketahui oleh orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, cuma kita kadang-kala tidak mengerti. Nanti setelah wafat baru kita orang sekeliling, oh pantas suatu hari dia ngomong gini, oh pantas itu, baru kita sambung-sambungkan. Bagi orang yang beriman, dekat dengan Allah, dia bisa tahu